bertemu dengan Aduh, nggak usah disebutin lah. ini tim yang Sabun anjing. Tim Sabun. tim Sabun. Giliran diprediksi unggul ya kalah, giliran diprediksi kalah ya menang gitu loh. Kalah. Pokoknya kalian megang Fulham aja udah. Ini bisa Fulham lawan Manchester United. Selamat datang di Warkop Football. Kembali lagi bersama kita. Balik lagi. Bersama analis sepak bola amatir. Jelas. Karena yang profesional lagi rame-rame nih di masalah Hotel Mandarin. Jadi kayaknya buat para pencinta sepak bola tanah air udah ke kita aja nih sebagai prediktor. Kamu tuh papa. Prediktor prediksi bola untuk minggu ini. Sebagaimana yang kemarin kita bahas dengan Bung Iai. Ya, Jadi Bung Iai boleh juga untuk memprediksinya nih. Lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Untuk para netizen yang belum melihat episode pertama kita, silakan dilihat untuk prediksi Liga Champion Rabu kemarin. Antara pertandingan Liga Champion kemarin diprediksi oleh Bung Iai dan juga kita. Ada beberapa yang memang miss, ada juga yang jos lah, paten lah. Tapi kebanyakan jos sih. Jos ya. Kebanyakan jos. Ya, itu prediksi dari Bung Iai yang memang kita akuin boleh juga untuk prediksi ke depannya nih. Oh iya, dulu kemarin itu juga kita ada giveaway ya. Ada giveaway. Udah ada yang dapat belum ya? Kuisnya masih banyak yang salah kayaknya nih. Masih banyak yang salah ya. Jangan lupa di komen-komennya dong. Makanya ya di subrek dan juga di share. Komen terus. Kita di sini berdua akan menemani kalian untuk membahas prediksi pertandingan sepak bola Eropa. Khususnya minggu ini kita akan memprediksi ada pertandingan apa aja Bung Dika nih untuk yang akan kita prediksi. Kita prediksi ini yang buat kayaknya biar lebih fokus kayaknya harus ngopi dulu nih kayaknya. Boleh dulu kayaknya harus ngopi. AA Akang bisa dipesen dulu kopinya AA. Kopi biasa Indoka. Telepon panas kayaknya enak. Ya. Kopi hitam A. Kayaknya kita asiknya ngerokok dulu kali. Ngerokok dulu. Berarti kemarin jersey belum nyampe, jersey untuk hadiah belum ada yang dapat sayangnya nih. Tapi tenang, untuk jersey nggak akan hilang, akan kita kasih kembali, malah nambah. Makanya tetap pantengin kita sampai akhir nanti. Sampai ada akhir kuis. Hayat. Kalian harus pantengin kita, men. Pokoknya nanti di sesi penutup kita akan ada kuis yang berhadiah jersey sepak bola. Oke. Untuk pembahasannya nih, kita menemani para netizen ini yang mungkin mencari wangsit ataupun mencari prediksi pertandingan apa sih yang bakal kita bahas nih, Bung Dika? Coba dijelaskan. Kalau prediksi pertandingan kayaknya yang asik tuh kayak Liverpool sama Ipswich, Wolves, Arsenal. Masih banyak lagi sih yang perlu kita bahas. Masih banyak banget. Apalagi lagi big match tuh kayak Napoli Juventus lah. Napoli Juventus itu big match sih. Big match itu. Oke. Ya, ini. Baik banget ya Kang satu ini. Makasih Kang. Udah mandi belum? Ada Liverpool melawan Ipswich yang akan kita bahas nanti. Liverpool sama Ipswich ya. Wolves versus Arsenal. Betul. Tapi yang ada yang gak kalah menarik nih dulu. Apa tuh? Tim yang jarang-jarang kita tonton, mungkin jarang kita prediksi ini kayak Bournemouth versus Nottingham Forest nih. Itu lagi kuat juga itu. Peringkat ketiga loh. Peringkat ketiga makanya. Kirain yang nggak pernah ditonton Liga Belarus divisi 3. Iya, Skotlandia divisi 2 kirain. Sabab. Anda tahu tidak? Tidak kan? Jadi dulu rekan saya paling hobi menonton pertandingan-pertandingan seperti itu.
Saya hanya hobi menemani teman saya yang satu ini. Finlandia Kokkonen gitu kan dulu kan paling Wah, seneng ditonton paling ya. senang ditonton itu. KTP, FC KTP. Jadi kita di sini Cruzeiro. akan membahas tentang Liga Eropa, khususnya liga-liga yang besar lah ya, nggak perlu untuk liga-liga yang lainnya. Wolves lawan Arsenal, Atletico Madrid melawan Villarreal, Manchester City dengan Chelsea, ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Manchester City dengan Chelsea ya. City kemarin di Champion kalah ya? City kalah dengan PSG kemarin. Kita belum ngebahas tuh ya, belum kita predik karena memang suasana lagi sering hujan jadinya. Iya. Makanya kita Maklumin mungkin aja. butuh istirahat dan lain-lain. dulu. Tapi sekarang kita akan menemani kalian untuk pertandingan bola Sabtu dan Minggu nanti. Real Valladolid melawan Real Madrid. Real Dan Madrid. juga Fulham bertemu dengan, aduh nggak usah disebutin lah. ini tim yang Tim sabun anjing. Tim sabun. Tim sabun. Tim sabun. Giliran diprediksi unggul ya kalah, giliran diprediksi kalah ya menang gitu loh. Kalah. Nih, pokoknya kalian megang Fulham aja udah. Ini Fulham lawan Manchester United yang bisa dibilang sepertiga penduduk dunia itu fans Manchester United katanya. Makanya Fans tuh Manula, itu Manula paling ditunggu-tunggu. paling ditunggu-tunggu. Kalah ya udah biasa, menang ya syukur. Mungkin sekarang kayak gitu Saya kayaknya. sebenarnya paling nunggu itu dulu. Apa dulu tuh paling nunggu komenan. Komen Kalau apa? dia kalah, mampus. Tapi MU kita akuin untuk fans klub dia memang wah luar biasa banyak ya. Luar biasa Tapi sih, untuk banyak saat- sejarahnya juga ya. Banyak sejarahnya juga dari zaman Anyok dan Cole dulu saya waktu masih kecil ya. Itu udah saya tonton gitu. Dulu saking gue denger dulu saking kuatnya dia pernah ngelawan starting Europe ya dulu ya. Jadi saking kuatnya tuh MU tuh. Starting MU dulu dipertemukan dengan All Star Europe. Iya, dulu. saking kuatnya tuh dulu Saking tuh. kuatnya. Gila, keren banget. Sampai sekarang juga masih keren. Sampai sekarang masih keren ya. Kemudian ada Barcelona melawan Valencia. Ini mungkin bisa dibilang big match juga, cuman Valencia sekarang lagi ada di bawah. Tapi ngelihat permainan Barcelona kemarin ngelawan Benfica ya di Liga Champion, wih jos sekali itu 9 gol bro. Parah yang sih. sesuai prediksi dari pertandingan akan ketat. Lamine Yamal yang menjadi penentuan, ternyata Raphinha yang menjadi penentu di situ. Gokil juga tuh Raphinha ya. Tapi kalau dilihat dari pelatih Barcelona sekarang emang oke lah. Oke lah. Ya. Memang sudah paham lah. Strikernya siapa sih? Lewandowski ya? Lewandowski. Lalu udah berumur juga ya? Udah berumur, cuman karena memang operan-operan matang dari pemain tengah dan sayapnya, gue bilang tuh ya enak aja sih jadi striker Barcelona. Enak sih. Kanan kiri hibrid ya kan, lari. Enak banget. Kemudian ada Lazio versus Fiorentina. Tuh, Lazio versus Fiorentina. Lazio versus Fiorentina. Lazio tuh peringkat berapa ya dulu kalau boleh tahu? Lazio peringkat 3 sekarang itu. Lawannya tuh peringkat 6. Lagi kuat-kuatnya nih Fiorentina juga. Ya. Tapi bukannya kemarin betul-betul kalah ya Fiorentina? Enggak, kalau bisa dibilang ya untuk beberapa pertandingan belakang ini emang sedikit lada loyo lah. Berarti De Gea balik ke setelan MU lagi ya. Tapi untuk De Gea-nya gue akuin ini kok bisa ya MU melepas De Gea itu. Padahal di Fiorentina oke loh. Kan saya bilang tim keren. Tim keren. Tim ganteng. Fiorentina sendiri lagi oke untuk mencetak golnya tinggi lah dia lah. Ratingnya tinggi lah ya. Ratingnya tinggi. Lazio pun sama. Sama Lazio ya. Cuman ya untuk Lazio sendiri kita akuin angin-anginan juga sih. Kadang bagus, kadang enggak. Fiorentina pun seperti itu. Walaupun awal-awal liga itu oke lah dia. Kurang stabil ya berarti ya. Kemudian ada Napoli versus Juventus di peringkat 1 Liga Serie A. Ini keuntungan dari Napolinya sendiri nih, nggak main di Eropa dan juga pemainnya oke lah menurut gua. Dia strikernya striker badak lagi ya. Lukaku yang Lukaku. memang nggak perlu
ditunjukin lagi, itu udah Gokil. gokil. Gokil itu seharusnya nggak jadi pemain bola, dia jadi bodybuilder. Bodybuilder. Gede banget badannya, cok. Juventus sendiri juga lagi ya sabun juga. Sabun seri terus. Habis menang lawan Milan kemarin di Liga Champions seri lawan klub Brugge. Tapi ada pemain baru lagi nih Juventus nih dari PSG katanya. Mungkin bisa dimainin untuk ngetes strikernya ini. Emang yang paling susah sekarang Juventus itu nyari gol. Nyari gol ya. Striker Nyari ini gol, pemain baru siapa sih? Kolo ya? Iya betul. Kalau Muani. Kalau Muani bekas dari PSG dia ya. Dari PSG. Tapi kira-kira udah bisa dimainin belum Edul lawan Napoli? Kemungkinan bisa karena sudah ikut berlatih ya. Karena untuk transfer awal tahun kan sudah dimulai. Nah itu pemain Napoli siapa tuh yang pemain mana sih? Gue lupa yang pindah ke PSG siapa? Keparat. 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 Itu gendong-gendong bro. Gendong-gendong. Pemain satu orang gendong-gendong sayap dari Napoli itu terbantu banget dengan adanya Keparat itu. Udah wajar pasti. PSG itu pasti naksir dengan naksir lah. Lebih banyak cuan dia. Betul. Dan juga ini aslinya pertandingan terakhir ini rada jomplang ya. PSG bertemu dengan Reims. PSG Tapi bertemu kita dengan cantumin Reims. PSG dengan Reims di sini ya karena gue udah jauh-jauh beli jersey PSG dari Prancis jadi sayang nih. Jadi nanti ya. Ditunggu sampai akhir sesi nanti akan ada kuis dari kita. Ada 2 jersey. Jersey apa aja tuh Dul? Jersey Juventus yang kemarin gagal nih pada nih, yang pada udah komen Juventusnya 0-0 ngelawan klub Brugge, dan untuk netizen tidak ada ya yang benar itu ya. Iya. Jadi kira-kira kalau misalnya harus dapat jersey ini caranya gimana Dul? Cukup komen, subscribe, like, dan share. Seperti itu. Oke. Cukup subscribe, like, and share. Komen dong. Komen lah jelas. Syaratnya komen biar dapatkan jersey itu apa aja. Mungkin nanti kuisnya mungkin siapa pencetak gol, berapa hasil akhir ya, ditunggu saja. Ditunggu saja, oke. Untuk sesi berikutnya kita akan menanyakan prediksi pertandingan Sabtu nanti dan juga Minggu dengan Bung Iai ya. Ini salah satu sahabat kita juga ya. Salah satu sahabat Bung Iai. Soalnya bung-bung yang di Indonesia ini lagi pada ruwet nih, lagi pada rame perkara hotel-hotel Mandarin itu. Oh iya, apalagi Bung. Ya, sudahlah. Ya, nggak usah disebutin lah. Jadi kita di sini akan memberikan panduan prediksi pertandingan setiap minggunya yang jelas ya. Oh pasti dong. Pasti, buat setiap kalian minggu. netizen yang suka main. Aduh, nggak usah disebutin deh. Sudah stop, udah nggak usah. Kita memprediksi seperti ini buat menambah wawasan kalian. Dan bahwa untuk menambah cuan ya. Ingat, jangan menambah cuan Anda. Bahwa bola itu bundar. Bola itu bundar. Tidak akan ada yang bisa terprediksi. Tapi akan. Kita memberikan sedikit pandangan untuk hasil. Nantinya seperti apa. Betul sekali Bung Panjul. Nunggu Bung Iai ini sudah siap belum Bung Iai-nya nih ya? Coba ditanyakan dulu Dul dengan Bung Iai Dul. Halo Bung Iai. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kembali lagi di Warkop Football untuk membahas prediksi sepak bola Eropa. Apakah Bung Iai siap untuk memprediksi hasil pertandingan nanti? Diminum dulu. Oke Dul, minum lagi kita Dul. Siap Bung, mari kita bahas prediksi pertandingan. Pertandingan apa dulu yang ingin dibahas? Untuk Liga Inggris, ini sedikit seru nih Bung Iai ini. Untuk Liverpool melawan Ipswich, menurut Bung Iai dan pandangan, seperti apa nanti jalannya pertandingan Liverpool melawan Ipswich? Pertandingan Liverpool melawan Ipswich pasti menarik. Liverpool tentu lebih diunggulkan, tapi Ipswich bisa memberikan kejutan. Liverpool mungkin akan mendominasi penguasaan bola, namun Ipswich bisa berbahaya dalam serangan balik.
Hasilnya bisa bergantung pada seberapa efektif Liverpool memanfaatkan peluang mereka. Menurut Anda, bagaimana peluang Ipswich? Dari formasi yang biasa digunakan Ipswich ya, formasi yang biasa dipakai tuh 5-4-1, dan menurut gua formasi seperti itu ketika dipertemukan dengan tim yang menyerang, itu pasti akan kesulitan tim yang menyerang. 5-4-1 ketika pemain tengah mundur ke Betul belakang akan menjadi 9 pemain belakang. Menurut Bung Yai seperti apa? Kalau Liverpool bisa memanfaatkan peluang dengan baik, seharusnya mereka bisa memecah kebuntuan pertahanan Ipswich. Tapi kalau Ipswich bisa mempertahankan disiplin di lini belakang dan memanfaatkan serangan balik, mereka bisa memberi kejutan. Menurut Anda, apakah Liverpool akan kesulitan membongkar formasi tersebut? Dengan stamina yang telah terkuras lah kalau menurut gua nih ya. Ketika di Liga Champion kemarin, menurut gua Ipswich sedikit bisa mengambil keuntungan di situ ya. Walaupun kita tahu bermain di kandang Liverpool itu sedikit sulit. Tapi menurut Bung Iai, untuk hasil prediksi skor dari Liverpool melawan Ipswich kira-kira berapa? Liverpool tetap diunggulkan, terutama dengan kekuatan mereka di Anfield. Meski stamina mungkin berkurang, mereka punya kedalaman skuad yang cukup baik. Prediksi saya, Liverpool mungkin menang 2-0 atau 2-1. Bagaimana menurut Anda? Bisa jadi seperti itu? Kalau menurut kita yang jelas Silakan, Bung. menang tipis lah ya. Kalau menurut gua, karena kemarin juga bertemu Lille juga Liverpool sedikit kewalahan. Mungkin karena faktor stamina dan lain-lainnya ya. Iya bisa, tapi kalau menurut gue sih menang besar sih. Kalau begitu, mungkin ya, skor 1-0 atau 2-1 memang masuk akal. Ipswich bisa saja memberikan perlawanan sengit. Pertandingan pasti akan menarik. Ada lagi yang ingin dibahas? Oke. Jadi menurut IAI dari terima kasih. Senang bisa berdiskusi. Sampai jumpa. Liverpool bertemu dengan Ipswich. Prediksi IAI memprediksikan 1-0 ataupun 2-1 untuk Liverpool. Kalau menurut Bung Dika seperti apa? 3-1 kalau nggak 4-1. 3-1 ataupun 4-1 ini kayaknya sangat yakin ya. Yakin dengan kekuatan banget. Liverpool ya. Yakin banget, gue dengan kekuatan Liverpool tuh yakin banget. Ipswich lu akan diuntungkan lemparan out. Ya. Lemparan out. Oke. Jadi untuk Liverpool melawan Ipswich, dari EA memprediksi menang tipis untuk Liverpool 2-1 ataupun 1-0. Dan menurut Bung jika Taing memprediksi 4-1 ataupun 3-0. Kalau menurut lu berapa tuh? Kalau menurut gua dengan rotasi yang ada kemungkinan ya, dengan rotasi yang ada, bagi gua di sini Liverpool harus mempertahankan poin, karena memang lengah sedikit akan keuber nih dengan peringkat 2 nih. Dikikis lah ya. Apalagi dia di bawahnya Arsenal sama Nottingham Forest ya. Betul. Nah itu bakal merugikan kalau memang nggak ngambil poin di laga ini. Iya, kalau main di kandang ya dulu ya. Main di kandang. Kalau menurut gua 1-0 ataupun 2-1 sama dengan apa yang kata Bung prediksi. Kalau feeling gua. Berarti lu nggak jauh dari Bung IA ya. Karena memang faktor stamina yang memang harus dirotasi lah pemain. Karena kalau gue lihat sih dari Liverpool sendiri pemain inti dengan pemain rotasi itu hampir sama. Hampir sama, betul. Apalagi dari kecepatan ya. Cuman Ipswich sendiri apabila bertemu dengan tim yang menyerang, Ipswich biasanya akan dapat kesempatan untuk mencetak gol dari counter attack. Oke. Ya. Oke, untuk pertandingan kedua. Untuk pertandingan kedua antara Wolves berhadapan dengan Arsenal. Menurut Bung EI seperti apa untuk jalannya pertandingannya nanti? Pertandingan antara Wolves dan Arsenal juga menarik nih. Arsenal kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola, tapi Wolves punya serangan balik yang berbahaya. Arsenal harus berhati-hati dengan lini belakang mereka. Menurut Anda, apakah Arsenal bisa mengamankan kemenangan? Ini Arsenal pun sama ya, seperti tim-tim sabun yang lainnya ya. Kadang susah terprediksi, ketika memang lebih diunggulkan kadang malah membuang-buang poin Arsenal itu. Iya. Angot. Ya. Benar. Arsenal
Arsenal memang kadang bisa kesulitan saat diunggulkan. Wolves bisa saja memanfaatkan peluang itu. Tapi jika Arsenal bisa menjaga fokus, mereka punya kans besar untuk menang. Menurut Bung, bagaimana peluang Wolves? Peluang Wolves, selama Wolves masih bisa fokus di dalam pertandingan, khususnya bertahan ya. Iya. Karena Arsenal sendiri ini kalau lawannya dia itu rapih dalam bertahan, Arsenal tuh sedikit kesulitan. Deh ya. Malah kadang membuang kesempatan yang ada. Seperti itu. Iya, pertahanan rapih dari Wolves bisa jadi tantangan besar bagi Arsenal. Jika Wolves bisa tetap disiplin, mereka bisa memanfaatkan kesalahan Arsenal. Ini bisa jadi pertandingan yang ketat. Menurut Anda, seberapa besar peluang Wolves untuk menang? Untuk menang kecil, tapi untuk Untuk menahan imbang ya sedikit mungkin, karena memang Arsenal baru bermain di Liga Champions juga kan. Iya. Setidaknya rotasi pun kemungkinan ada di kubu Arsenal nanti. Betul, rotasi pemain bisa jadi faktor. Arsenal harus pintar mengatur stamina. Wolves bisa memanfaatkan itu untuk meraih hasil imbang atau bahkan kejutan. Ada prediksi skor dari Bung? Menurut Warkop Football, untuk prediksi skor antara Sampai Wolves versus Arsenal, kalau menurut gua jumpa lagi di episode berikutnya. di angka 2-1 untuk Arsenal. Kalau menurut lu seperti apa? Berarti lu jagoin tandang Arsenal. Arsenal. Sama, sepakat gue sama lu. Karena kalau gue lihat dari statistik 5 pertandingan terakhir ya, 5 pertandingan terakhir dia nggak pernah menang sama sekali. Arsenal itu menang dari 5 pertandingan terakhir. Betul. Jadi ya Kuat menurut gue sih antara 2-1, 1-0 sama 3-1 sih. Kalau menurut Bung Iai untuk Wolves versus Arsenal, berapa nih prediksi skor dari Bung Iai? Saya memperkirakan pertandingan bisa berakhir imbang. Mungkin 1-1, mengingat faktor stamina Arsenal. Bagaimana menurut Anda? Dari Bung Iai memprediksi 1-1. Jadi awas kepleset. Ada Sule. Jadi Arsenal, kalau menurut gue masih menang Arsenal sih. Yang jelas Arsenal masih harus mempertahankan klasemen 2-nya itu sih. Iya, ibaratnya menjauh lah dari peringkat ketiga. Harus. Nottingham Forest ini ya. Karena Nottingham Forest juga nanti akan bertemu dengan Bournemouth. Kandang yang memang bisa dibilang ya lagi on fire lah. Lagi on fire juga. Peringkat berapa sih tuh Bournemouth? Bournemouth peringkat berapa di ini? 7 ya? Peringkat 6. Peringkat 7 deh kalau peringkat 7 ya. Peringkat 7. Awas, hati-hati di situ. Di Wolves versus Arsenal, Bung Iai memprediksikan 1-1. Dan lu memprediksikan 2-1 ataupun 1-0 ya dari Wolves. Oke. Untuk pertandingan berikutnya, Atletico Madrid bertemu dengan Villarreal. Menurut Bung Iai seperti apa nanti pertandingannya? Pertandingan antara Atletico Madrid dan Villarreal pasti seru. Atletico dikenal dengan pertahanan kuat dan serangan balik yang tajam. Sementara Villarreal punya gaya permainan yang rapi dan bisa menyulitkan. Menurut Anda, tim mana yang lebih diunggulkan? Kalau dilihat dari klasemen dan juga head to head antara Atletico Madrid melawan Villarreal ini, gua rasa masih bisa menang Atletico Madrid ya. Kalau menurut lu seperti apa? Gua masih megang di kandang. Apalagi bermain di kandang, Atletico Madrid biasanya sangat kuat dan sulit dikalahkan. Dengan pertahanan mereka yang solid, peluang menang memang lebih besar. Apa prediksi skornya menurut Anda? Untuk prediksi skor menurut gue sendiri 1-0 ataupun 1-1 lah. Menurut Bung Iai seperti apa? Prediksi yang masuk akal, mengingat ketatnya pertandingan antara kedua tim ini. Skor 1-0 untuk Atletico juga bisa terjadi, mengingat kekuatan pertahanan mereka. Kita lihat saja nanti bagaimana jalannya pertandingan. Ada lagi yang ingin dibahas? Kalau menurut lo, untuk Atletico Madrid melawan Villarreal, menang tipis sih. Menang tipis untuk Atletico Madrid. Ya, selisih 1 lah. Selisih 1. Oke. Kita bisa dilihat di sini klasemen peringkat 2 melawan peringkat 5 dan juga Atletico Madrid
nggak boleh ngejauh lagi dengan pemuncak klasemen. Kalau buang-buang poin di sini, Aduh, sedikit Ancur. susah nguber ya. susah lah. Susah. Oke. Untuk pertandingan selanjutnya antara Manchester City melawan Chelsea, ini adalah pertandingan big match. Menurut Bung Iai seperti apa? Pertandingan besar ini pasti seru. Manchester City dengan gaya permainan menyerang mereka akan berusaha menguasai jalannya laga. Tapi Chelsea juga punya lini pertahanan yang solid. Menurut Anda, tim mana yang lebih unggul? Kalau menurut kita kemungkinan di sini Chelsea masih bisa menang melawan City karena memang ya City sendiri lagi sabun belakangan ini ya. Lagi Kemarin habis licin. menang gede, habis itu kalah ngelawan PSG. Betul, Manchester City belakangan agak inkonsisten. Chelsea punya peluang untuk memanfaatkan situasi itu. Bisa jadi pertandingan berlangsung ketat. Menurut Anda, berapa prediksi skor untuk pertandingan ini? Feeling gua satu sama. Feeling Gua satu sama. Kalau menurut Bung Iai, berapa prediksi skor antara City versus Chelsea? Saya juga setuju. 1-1 adalah prediksi yang cukup masuk akal, mengingat performa kedua tim. Kita tunggu saja hasilnya. Ada lagi yang ingin dibahas? Iai memprediksi satu sama. City melawan Chelsea. Kalau menurut Bung Dika seperti apa? Kalau menurut gue, tim yang sama-sama inkonsisten, tapi City bermain di kandang, menurut gue sih jadi momen kebangkitan City ya. Momen kebangkitan City. Apalagi main di tandang. Kangen lah ibaratnya ribuan supporter dia, pengen lihat City menang lagi ya kan. Gue sih City. Kalau dilihat dari track record head to head, emang City masih lebih diunggulkan. Iya. Tapi kita lihat dari starting line up City, mungkin nantinya dan juga rotasi yang digunakan setelah pertandingan Liga Champions kemarin, gua rasa Chelsea masih bisa ngimbang. Jadi menurut gue ya satu sama sesuai dengan apa yang Bung Iai prediksi. Berarti hasil sama itu adil ya menurut gue. Adil menurut gua. Untuk pertandingan berikutnya, Real Valladolid melawan Madrid. Nih. Pertandingan antara Real Valladolid dan Madrid juga menarik. Madrid biasanya diunggulkan, tapi Valladolid bisa memberi perlawanan. Menurut Anda, bagaimana prediksi pertandingan ini? Peringkat 20 melawan peringkat 1. Ini yang jelas. Ya, dengan peringkat seperti itu, Madrid diunggulkan. Namun, kejutan selalu bisa terjadi. Apakah Anda memprediksi kemenangan mudah untuk Madrid? Kalau menurut gua, untuk Valladolid melawan Madrid, yang jelas di sini Madrid mungkin akan mencandakan sedikit pemain intinya ya, karena memang rotasi yang digunakan setelah pertandingan champion kemarin, bagi gua Madrid mungkin pasti akan menang gitu ya. Nggak ada yang pasti sih, mungkin akan menang, tapi dengan skor 1-0 atau 2-0. 2-0 kalau menurut gua. Kalau menurut lu seperti apa? Kalau menurut gue sih Madrid. Masih Madrid. Oke. Walaupun dengan rotasi pemain ya, gue masih milih Madrid. Berapa prediksi skor? 2-0 cukup lah untuk Madrid lah. Untuk menurut dari ATM lah. Bung Iai, untuk pertandingan Real Valladolid melawan Madrid kira-kira berakhir berapa nih? Kemungkinan besar Madrid bisa menang dengan selisih gol yang cukup nyaman, mungkin 3-0 atau 4-1. Tapi kita tetap harus waspada dengan potensi kejutan dari Valladolid. Apa prediksi Anda? Menurut Bung Iai, 3-0 ataupun 4-1 itu ya memang harusnya seperti itu ya. Cuman kan kita kembali lagi, bola itu bundar. Betul. Susah diprediksi. Susah terprediksi, apalagi di sini Real Valladolid akan bermain di depan pendukungnya sendiri kan. Iya. Dia punya antusias lah setidaknya untuk melawan tim-tim yang gagah seperti Real Madrid. Tapi kalau memang Vinicius ingin membuktikan menjadi pencetak gol terbanyak di sini, mungkin
satu kesempatan ya Viniciusnya. Kasihan dong Mbappe. Mbappe Striker kasih. nggak guna kalau Oh iya. gitu. Mbappe juga sedikit sabun main di Madrid ini. Sabun dikit nggak kayak di PSG anjing. Untuk pertandingan selanjutnya ada Fulham melawan Manchester United. Ini pertandingan yang ditunggu-tunggu sepertiga penduduk bumi katanya. Santero MU setengah Indonesia Pertandingan mungkin. ini pasti dinantikan banyak orang. Fulham bisa memberi perlawanan, tapi Manchester United tetap diunggulkan. Menurut Anda, bagaimana peluang Manchester United kali ini? Berapa prediksi skor menurut Bung Iai untuk Fulham melawan MU nanti? Saya memprediksi Manchester United bisa menang, mungkin dengan skor 2-1. Fulham bisa memberikan perlawanan, tapi United mungkin tetap unggul. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut Iai, Manchester United akan unggul. Berapa tadi? 2-1 ya. 2-1 masalah. 2-1 untuk Manchester United. Sepakat nggak? Enggak. Kenapa enggak ini? Enggak banget. Enggak banget. Enggak banget. Kalau dilihat dari klasemen, untuk Iya. Fulham sendiri di peringkat 10 sekarang. Lawannya peringkat 1 ya? 1 area barat mungkin ya. area barat mungkin ya. 1 Melawan Manchester United yang berada di posisi 13 dengan carut marutnya permasalahan yang ada di MU. Saya rasa di sini MU akan kesulitan. Tapi ya dengan doa fans-fans dari sepertiga bumi ini, kemungkinan nih MU akan menang nggak deh? Kemungkinan akan dijabah. Dijabah. Akan dijabah doa Anda. Tapi tidak untuk pertandingan kali ini. Menurut Bung Dika, berapa prediksi skor antara Fulham melawan MU? 1-0 untuk Fulham. 1-0 untuk Fulham. 1-0 untuk Fulham. Saya cukup mendoakan satu orang saja dengan Anda. Dengan Anda semua fans MU. Ya, kalau menurut gua 1 sama lah. Tapi nanti kita lihat, kita rangkum untuk prediksi dari EI berapa-berapa. Tapi siapa sih dulu pemain MU tuh yang bagus, siapa sih strikernya? Si Ahmad sekarang yang lagi naik daun. Si Ahmad. Buset, Ahmad dari kuli bangunan jadi pemain MU dia ya sekarang si Ahmad ya. Tapi ya disinilah ajang pembuktian, apalagi kemarin habis Europa League juga kan. Ya siapa yang Europa League? Si MU. MU habis bermain di Europa dia League. main di Premier League aja. Oh, main juga di Eropa. Main juga di Eropa. Kemungkinan di sini dari Bung Dika sendiri Fulham lebih diunggulkan. Iya, gue lebih milih kandang sih. Ya kandang, hasil draw sih oke lah. Udah pokoknya MU gak bakal bisa menang. Gak bakal bisa menang. Gue cukup berkata itu gak akan menang. Ayo MU bungkam mulut Bung Dika ini. Tolong bungkam mulut saya. Tolong. Untuk pertandingan berikutnya, Barcelona melawan Valencia. Menurut Bung Iai, untuk skor pertandingan langsung saja nih. Skor pertandingan Barcelona melawan Valencia di minggu nanti. Berapa? Saya memprediksi Barcelona bisa menang, mungkin dengan skor 2-0 atau 3-1. Mereka biasanya kuat di kandang, tapi Valencia juga bisa memberi perlawanan. Bagaimana prediksi Anda? 3-1, 2-0 ataupun 3-1 prediksi dari EI. Kalau menurut gua di sini Barca masih jauh diunggulkan karena Valencia masih memiliki beberapa masalah ya di timnya ya. Sehingga masih ngajedok baik di zona degradasi itu. 19 boy. Di peringkat 19 itu. Aduh. Gimana kita ingat zaman dulu Valencia, Pablo Aimar. Itu idolanya Lionel Messi. Aimar tuh. Sekarang Valencia udah di ujung tanduk di posisi 19 posisinya. 19. Kalau menurut Bung Dika untuk hasil pertandingan Barcelona melawan Valencia nanti susah diungkapkan. Tapi jelas Barcelona yang akan menang. Barcelona kira-kira berapa? 3-0. 3-0 sesuai dengan prediksi gua. Menurut gua pun 3-0 dia untuk mau kemenangan party Barcelona di Camp Nou.
Dan juga untuk pertandingan Serie A yang sedikit panas antara Lazio melawan Fiorentina. Kalau menurut Bung Iai, untuk hasil skornya kira-kira seperti apa nih? Pertandingan antara Lazio dan Fiorentina memang selalu panas. Saya memprediksi skor bisa berakhir imbang 1-1 atau Lazio menang tipis 2-1. Bagaimana menurut Anda? Lazio menang 2-1 ataupun imbang 1-1. Menurut Bung Dika seperti apa? Menurut gue draw. Menurut Draw. gue draw ya. Draw. Draw Oke. itu mungkin hasil yang terbaik untuk Fiorentina lah. Dan juga Lazio sendiri di sini sedikit angin-anginan ya, beberapa Angin-anginan pertandingan banget. ke belakang ya. Kadang susah nyetak gol, kadang ya oke, kalau ketemu tim-tim besar tuh rada gacor biasanya tuh Lazio tuh. Dan Sama. juga Fiorentina sendiri yang memang sedikit gacor di awal musim tapi ke belakang ini udah rada nyeret. Gimana nih mau second? Moise Kean masih menjadi ujung tombaknya Fiorentina. Moise Menurut Kean, gua masih aduh. bisa lah untuk mencuri gol. Menurut gua 1-1 untuk pertandingan Lazio melawan Fiorentina. Sepakat gue sama Panjul. 1-1 hasil yang adil. Lazio dan 1-1 Fiorentina. untuk pertandingan Lazio versus Fiorentina. Dan untuk big match Serie A antara Napoli versus Juventus. Kira-kira menurut Bung Iai seperti apa ini? Pertandingan antara Napoli dan Juventus pasti akan sangat ketat. Kedua tim punya kekuatan yang seimbang. Saya memprediksi bisa berakhir imbang atau dengan selisih tipis, misalnya 1-1 atau 2-1. Bagaimana menurut Anda? Prediksi skor siapa yang menang antara Napoli versus Juventus? Langsung saja Bung Iai. Saya memprediksi pertandingan ini bisa sangat ketat dengan kemungkinan Juventus menang tipis 2-1. Namun, Napoli juga bisa memberikan perlawanan kuat. Menurut Anda, bagaimana? Hasil yang di luar dugaan. Hasil yang di luar dugaan dan Iai membaca itu karena kita yakin Napoli melawan Juventus ini orang-orang pasti akan memprediksi Napoli menang. Pasti peringkat 1 Peringkat 1 melawan peringkat 5. lawan peringkat Ditambah seri. Juventus sendiri lagi angin-anginan banget nih, lagi Keren. jadi nggak jelas lah. Jelas rentetan serinya banyak Rentetan banget. serinya terlalu banyak. Anda sebagai pecinta Juventini kira-kira gimana? Kalau menurut gua, Iya. Bung Iai sendiri yang tidak punya tim idola aja memprediksi Juventus, apalagi kita yang punya tim idola. Menurut gua 1-0 menang Juventus. 1-0 menang Juventus. Kalau menurut lo? Seperti biasa. Seperti biasa. 1-1 oke lah. 1-1. Oke. Dan juga untuk pertandingan terakhir. Untuk pertandingan PSG melawan Reims, kira-kira seperti apa Bung Iai untuk hasil akhirnya? PSG biasanya diunggulkan, terutama dengan kekuatan mereka di lini serang. Reims bisa memberikan perlawanan, tapi PSG kemungkinan besar akan menang. Prediksi saya, PSG bisa menang 2-0 atau 3-1. Bagaimana menurut Anda? Ini sedikit jomplang sih. Emang PSG di kandang kuat, Reims juga untuk di posisi klasemen masih terkatung-katung di posisi tengah. 3-0 menurut gue masih kemenangan PSG di sini. Menurut lo? Menurut gue 3-0 sih. 3-0. Pemain-pemainnya itu pemain berduit semua. Berduit semua. Gila, gak ada obat. Apalagi opa-opa Korea tuh, Lee Kang-in. Anjing. Oke, itu aja beberapa pertandingan yang kita bahas, yang kita prediksi. Setelah ini kita akan rangkum prediksi skor dari Iai. Inilah hasilnya.
Oke, kita masuk ke segmen yang terakhir, segmen yang ditunggu-tunggu untuk para pencinta bola dan juga para pemburu kuis. Hai. Untuk di episode kali ini nih kita akan apa nih yang mau kita kasih nih? Sama lah ya, kemarin jersey Juventus belum ada yang menang. Belum ada yang menang. Ini dia jersinya. Thank you. Gue pengen tahu nih jersey apa sih yang dikasih. Lo apa dulu? Ini yang kemarin belum ada pemenangnya jersey Juventus yang ketiga. Yang kemarin 0-0 ya. Iya, betul Aduh. sekali. Itu Nih, gue megang jersey PSG. wih, itu jersey jauh-jauh dari beli di Paris ini, Bro. Di Paris, bro. Kuisnya apa ya kira-kira ya? Kita samain lah ya kayak kemarin ya. Kita sama ratakan semuanya. Untuk para pencinta bola di seluruh tanah air, khususnya para pendengar Warkop Football, kita akan membagikan kuis dengan hadiah jersey ini lagi nih yang belum ada pemenang kemarin. Kita samakan. Silakan tulis di komentar berapakah prediksi skor antara Napoli melawan Juventus. PSG melawan Reims. Silakan tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa di follow Instagram dari Warkop Football dan juga jangan lupa di subscribe channel YouTube kita dan di share. Tulis di kolom komentar Anda. Share ke teman kalian para Share. pencinta bola yang ingin mendapatkan jersey dari Juventus dan Gua juga bakal dari sering ngasih ini nih. Nih. PSG. PSG. Ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ya.